Mulai. Maaf. Bara. Sekarang aku mau cari si kumis. Aku lagi perawatan lagi nih dari rumah sakit. Aduh, rumah sakitnya banyak yang kena COVID. Baik lagi gua. Aduh. Rumah sakit COVID. Paha dulu aja kali ya? Iya, belum. Enggak, aku bukan kontraksi atau enggak, cuma periksa rutin aja. Seperti biasa. Rumah sakitnya rumah sakit COVID, jadi kayaknya aku harus pindah rumah sakit. Harus rumah sakit ibu dan anak aja kali ya. Itu anak gue sih Kipti lahirnya di kamar mandi tuh. Terus belum zaman COVID sih. Mungkin udah keburu kagak tahan, ya udah gue tarik aja. Potong tali pusar sendiri. Lihat YouTube. Udah lahiran 3 kali udah hebat. Paha dulu ya. Biasa. Seperti biasa. Ininya nih sakit banget ya. Katanya pakai PCR. Apa? Iya, lu gimana kemarin? Kemarin di Lu lagi lahiran kemarin gimana? sesar. Buset deh, pakai PCR. Orang kagak kenapa-napa pakai PCR. Memperbanyak biaya aja sih. Gue garda terdepan kemarin jaga yang gimana ya? Iya, karena kan kita kan nyari duit kan. Namanya garda terdepan ya otomatis take the risk-nya tinggi sekali gitu. Ya alhamdulillah sih gue nggak dapet COVID, karena gue pikirannya COVID itu gue harus berjuang hidup gitu. Ya lawan COVID-nya gitu. Kalau lu mindsetnya takut, ya lu jadi kena gitu. COVID mah ada, percaya gue, tapi kan kita juga harus bersinggungan, mau nggak mau deh hidup di tengah-tengah kita lah. Ya harus kita imunnya harus kuat lah. Kalau udah ketakutan duluan, jiper duluan mah ya lu kena lah. Karena udah kena, sakit banget. Gue percaya COVID ada ya, tapi alangkah baiknya lu lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, dalam apapun gue lebih takut itu. Gue lebih takut lagi kalau misalkan gue nggak kerja gitu kan, karena kan kita harus kerja. Itu kan ibarat kata kayak jihad fisabilillah. Dalam keadaan wabah kita masih tetap kerja, ibarat kata untuk menghidupi kebutuhan anak-anak dan keluarga kita yang lainnya. Ya wajib kita harus berjuang lah. Di tengah wabah ini semua orang pada kena dampaknya kok, semuanya. Mulai dari orang kaya sampai menengah, apalagi yang paling bawah paling kasihan itu. Mereka semua kena dampak. Semuanya. Hampir semuanya. Ya makanya kita harus berjuang cari duit yang banyak lah. Tetap orang kalau mau kaya ya tetap kerja. Kalau nggak kerja mau ngapain? Gue mah nggak bisa sih kalau nggak kerja, jujur ya. Di rumah begitu ya, yang di rumah ada pembantu, gue nggak ngerjain apa-apa masalahnya. Ya gue harus kerja lah. Di rumah masih aja ada kerjaan dikit-dikit gue kerjain. Kalau udah nggak kuat baru gue nyerah, bilang gitu tuh enak tuh kerja. Sakit dada, lagi pijit gengs, lagi pijit. Kita akan ngebahas tentang itu, paspor.
Sebenarnya ngelacak si bencong itu udah gampang mah, udah dapat. Itu kan dia secara tidak langsung mamerin visanya sendiri itu. Visanya dipamerin, akhirnya ketahuan nama asli dia. Goblok. Itu berkasnya dia yang lama masih bisa kelihatan itu di apa namanya, bisa bisa di cek nama asli dia tuh si Rahmat. Nah itu ya tadi ya. Sebenarnya saya tuh udah tahu Juli Jana itu kan dari video dia sendiri, Juli Jana. Nah video itu kan dihapus sama dia, dan video-video lama dia namanya Juli Jana. Nah nama asli dia yang bawaan lakinya, laki dari dilahir dari aktornya itu namanya Rahmat ya. Rahmat, dan itu yang bongkar keponakannya sendiri ya, keceplosan karena mungkin dia lagi berantem sama si Rahmat, keceplosan kedengaran orang. Nah orang itu nanya gitu kan, siapa sih gitu, itu tuh dasar banci Rahmat gitu. Itu menurut versi si orang ini gitu. Cuman kan Rahmat itu kita udah kantongin dari sejak lama gitu kan. Cuman kita nggak yakin sebelum ada bukti kalau namanya Rahmat. Dan diperkuat ketika dicari yang fast search itu yang di Amerika itu, Rahmat Juli Jana itu nyata banget. Karena setiap pasangan yang menikah itu akan kedetek gitu. Kedetek. Jadi pantas aja kalau namanya Juli Caniago di Indonesia dia nggak ada kasus atau apa ya, karena kan nama aslinya bukan itu gitu. Nah itu nanti bisa kalau dia ada kriminal atau tindak pidana itu kan ketahuan. Ya, kalau namanya Juli Caniago udah diganti mah udah pada orang gak tahu. Tapi kan orang butuhnya kan aslinya. Berbicara tentang Yahya Waloni itu, Yahya Waloni bebas karena Yahya Waloni bisa membuktikan secara ilmiah. Pertama dia juga berdakwah di dalam masjid gitu ya, masjid ya. Nah di dalam masjid untuk menjelaskan kepada umatnya gitu, bukan kayak si bencong di live streaming menghina Nabi Muhammad waria. Beda kasus, beda tempat ya, beda banget ya. Dia tidak punya alasan atau tuduhan yang tak berdasar ya gitu. Kalau Rahmat jelas menghina Nabi Muhammadnya, Nabi Muhammad dibilang waria. Nah di Al-Quran memang ada di situ tulisan waria, dalilnya mana gitu. Jadi jangan asal jeplak aja kalau Anda tidak punya ilmu. Itu masalahnya kan si Yahya Waloni ini kan dia akademis gitu. Nah ada perkumpulan apa namanya, pendeta-pendeta itu di luar negeri tapinya ya, apologet gitu. Mereka adalah keterangannya gitu. Jadi karena mungkin dia bisa membuktikan bahwa dia juga katanya gitu kan, kenapa dia bebas, bahwa dia berdakwah di dalam masjid dan memang di dalam masjid gitu. Ya kalau semua orang berdakwahnya dilarang di rumah ibadahnya sendiri, wah itu namanya cari ribut. Cari ribut gitu. Jadi lebih bijak lah ya. Karena mereka kan salah satu sama lain menjelaskan akidahnya masing-masing. Betul gak? Kayak Nabi Isa itu kan menguasai Taurat. Kenapa alasannya? Torah. Ya Torah. Karena orang Yahudi itu kerjaannya suka melencengin ayat. Makanya ketika Nabi Isa mendengarkan orang Yahudi berdakwah, loh kok bunyi ayatnya begitu, diganti-ganti, dirubah-rubah. Makanya didebat sama Nabi Isa. Torah itu kan buat si Nabi Musa ya. Nabi Musa yang itu. Nah, terus Nabi Isa dikasih Injil. Nabi Isa dari umur 6 bulan udah menguasai Torah. Dia itu bukan anak kecil yang IQ-nya seperti anak kecil biasa. Mereka tuh anak-anak jenius. Sama kayak Siti Aisyah. Ya, Siti Aisyah itu anak-anak jenius yang pemikirannya yang dimana IQ-nya itu udah mencapai 100 lebih. Jadi bukan anak-anak sembarangan, anak-anak yang memang udah jenius banget, udah dewasa banget. Umur 6 bulan itu Nabi Isa ya bisa membuat obat-obatan sendiri kalau diri dia
diri dia sakit dan ibunya. Nah jadi orang-orang juga yang berobat sama dia udah menguasai itu anak jenius gitu. Biasanya kalau anak yang istimewa itu kayak Nabi Muhammad kan kelahirannya semua patung-patung berhala itu pada rubuh ya, pada patah semuanya. Sama kayak Nabi Ibrahim juga gitu, waktu dia lahir patung-patung berhala itu pada berjatuhan. Itu pertanda nanti ada suatu khalifah atau utusan atau yang akan memimpin di negeri itu dengan secara adil dan makmur. Seperti biasanya tanda-tanda orang yang yang jujur, amanah itu akan dipilih oleh Allah. Air, angin, awan, semua bumi tunduk sama dia karena memang diperuntukkan ya untuk mereka. Begitu. Contohnya kan kalau Nabi Isa itu kan bisa menghidupkan orang mati 3 kali kalau nggak salah. Dia menghidupkan tiga kali orang yang udah mati. Pertama yang dihidupkan itu adalah Sam bin Nuh. Ya, ditanya, kamu mau hidup di dunia atau saya kembalikan lagi ke kubur? Saya tidak mau, katanya. Saya mau kembali ke kubur aja karena kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Terus dia dimatikan kembali. Tapi itu atas izin Allah, bukan atas kehendak dia. Dia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Isa itu kemudian dia menghidupkan seorang pemuda sama temannya sendiri. Ya. Enak banget tuh. Panas ya. Ya, jadi Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati 3 kali, kalau tiga orang yang pernah dihidupkan sama dia. Dan dia juga pernah membuat batu kapur apa batu tanah liat gitu deh, itu mengubah menjadi kelelawar. Makanya kelelawar haram dimakan tuh, kan pada kena corona tuh, perakus nggak boleh. Kelelawar, kodok tuh nggak boleh. Kodok itu sejarahnya ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, tuh dia yang muncratin airnya tuh, ya Allah tolonglah Ibrahim, ya Allah. Kodok itu nggak boleh dimakan, haram. Itu binatang-binatang kesayangan Allah itu kodok. Saya dia lebih banyak berzikir ya. Burung juga banyak. Jadi bukan manusia aja yang zikir, binatang semuanya berzikir. Makanya tuh si waria iblis itu bilang, katanya zikir bikin miskin. Lu tahu apa waria? Lu taunya cuma selangkangan doang, selangkangan lu hitam loh. Dibersihin kagak tuh. Ada yang bertanya katanya gini, kamu tahu dari mana dia udah ganti kelamin? Lu mau tahu lu udah ganti kelamin dari mana? Dari keponakan lu sendiri lah. Keponakan lu sendiri tuh yang ngoceh-ngoceh sama temennya. Begitu. Jadi si Samuel Minton ini udah tahu. Katanya dari dulu dia memang laki-laki, karena malu kalau dibawa kemana-mana. Dia berinisiatif, ya udahlah rubah aja kelamin. Itu didukung begitu, supaya dia nggak malu dengan relasi-relasinya gitu kan. Masa iya sih ngawinin bencong gitu kan. Gitu loh ceritanya. Umur 52, ngaku cewek, padahal dia sholat Jumat. Udah jelas-jelas dia laki kok. Lu gak akan bisa punya anak, Cong. Lu laki-laki, kodrat lu laki-laki ya. Gue dibilang buat cerita. Lu yang buat cerita, bukan gua. Kalau lu kan emang laki-laki, bukan buat cerita. Itu real, fakta ya. Itu nanti juga data lu itu ada nanti, data lu yang dahulu sebelum lu mengganti menjadi Julie Jannah Minton itu berkas nama lu asli ada, Rahmat. Dan sampai sekarang pun di internet lu juga ada namanya Rahmat Julie Jannah. Itu kan nama yang udah diganti kan, udah ganti berapa kali kan. Gue udah pernah bilang bahwa yang namanya waria itu nama samarannya banyak banget, banyak. Wilmar itu mungkin tuh dari suruhannya dia biar orang mengecohkan dia itu. Tapi yang asli adalah Rahmat. Rahmat itu udah fix, itu pasti ya. Rahmat orang bilang Wilmar itu karena orang ingin mengalihkan
Juli Jana kan waktu itu pertama ketahuan tuh Juli Jana. Nah video saya dilapor-laporin terus karena dia ingin menghilangkan bukti supaya orang tuh tidak melihat video saya gitu, kebenaran. Kalau aku kan channel kebenaran seperti itu. Baguslah kalau Yahya Waloni udah bebas, karena di dalam persidangan itu ya memang harus bisa menjelaskan secara akademisi. Kalau cuma katanya lu nggak bisa dalil akurat, nggak tahu, mampus lu dijeblosin. Kalau si KC mah memang udah jelas dia penistaan banget dia mah, banget ya. Katanya sih ada yang nyuruh, dia disuruh katanya. Nggak tahu siapa yang nyuruh, yang bayar nggak tahu. Gitu. Itu nggak boleh ya. Seberapa banyak uang apapun nggak boleh mau diadu domba. Akhirnya apa? Pokoknya semua yang menghina Nabi Muhammad rata-rata hidupnya penuh dengan ketakutan dan kegelisahan. Kan dibilang katanya dia nggak takut mati tuh. Tuh, dengerin, dia bilang katanya nggak takut mati. Ntar kalau ada pasukan Hamas nyasar peluru ke tempat lu gimana tuh, Cong? Aduh, enak banget. Ini mau perawatan muka. Ayo, Jasmi masuk, Jasmi. Udah lama nih kita kagak bertemu ria. Iya, jadi kan aku udah bilang sama kalian, aku ngelawan si Rahmat itu ya dari 2019 ya. Bikin videonya pertama juga awal lagu-lagu doang, nyindir si Rahmat ya kan. Kedua, habis itu baru aku ngomong, karena cuma lagu doang mungkin Rahmat gak begitu nanggepin kan. Di tahun 2019 ya, bukan 2016. Gue gak kenal si Rahmat 2016. Cuman untuk merosting video-video lama dia siapa, itu saya cek dari 2016, 2017, 2018. Kelihatanlah semua percakapannya itu. Nah itu saya roasting dari videonya dia sendiri, video lama-lamanya yang dia menghina Nabi Muhammadnya, terus sama bentuk biji jendulan itu pakai celana dalam doang ada, yang kelihatan pantatnya juga ada. Jadi bukan dari 2016, dia itu goblok dan bego ya. Saya cuma lihat video dia dari mulai 2016 2017, tapi roastingannya untuk melawan dia itu dari 2019. Jadi untuk melawan dia itu sebenarnya saya melawan dari video dia sendiri, apa yang dia katakan, apa yang diupload, kemudian saya mengkritik. Nah di situ dia abis, channelnya nggak laku-laku, nggak naik-naik, satu orang pun nggak ada yang mau subscribe ke dia. Seperti itu ya. Kayaknya yang kanan nggak begitu ya, yang kiri kayaknya ya. Orang bisa hamil itu pahalanya banyak ya. Jangan kau jadikan anak-anak keturunanmu menjadi bencong atau waria ya, jangan, nggak ada berfaedahnya. Lihat tuh si Teguh Item itu ya, jiwa-jiwa pelacur. Apa dia bilang, cita-cita ingin mengganti kelamin katanya, supaya bisa menemukan om-om kayak. Emang lu kerja dengan otak lu kagak bisa apa? Kerja keras, bukan cari jualan dubur. Dasar goblok, manusia goblok amat, bisanya cuma jualan diri. Belajar hidup ini kerja keras, jangan mau enak ngangkang aja. Itu si Item jelek itu, amit-amit, astagfirullahaladzim, udah jelek, menyimpang. Pembelanya tuh si Rahmat begitu semua, orang-orang yang kagak bener semua, orang-orang yang menyimpang, yang jualan pantat semua. Astaga, malah dipromosiin open BO. Amit-amit. Kia masuk ya, Kia. Udah jam berapa nih? Udah jam 4 ya? Udah jam 3, oh nggak bisa. Oh Jasmine nggak bisa ya? Aduh, sayang ya. Laura Santo,
Alhamdulillah. Ini lagi pijit, ini enak. Jadi begitu. Jadi sebenarnya kami pun berdua bekerja dari dahulu ya. Nah sekarang ini udah banyak bantuan yang mulai dari tim Sailor Moon itu terutama. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Semoga kalian diberikan berkah dan keberuntungan ya. Nah jujur nih, tim Sailor Moon ini terdiri dari tim penyidik yang kerjaannya cuma fokus ke Rahmat aja gitu. Jadi nggak ada orang lain, aku nggak masukin tim-tim yang lain gitu. Namanya tim Sailor Moon. Itu gue yang menciptakan timnya. Karena mereka orang-orang yang sabar, orang-orang yang tawadu ya, dan amanah, bisa dipercaya. Seperti itu. Hei, kamu mau masuk nggak? Kenapa? Ya, Vanessa Angel kenapa? Itu kan cewek cakep, Vanessa Angel. Kenapa? Kenapa dia, ada apa? Ada berita? Ada berita tak? Gimana? Kenapa? Kenapa? Kenapa Alfian? Ada apa Rip? Kenapa Rip? Siapa yang Rip? Tadi ngecek ke bidannya galak banget, Masya Allah. Gue tadi mau bikin tutorial itu. Emang galak kan? Oh kok di mute? Emang di mute ya? Enggak di mute. Kok ini di enggak di mute. Emang di mute? Enggak di mute. Kepencet kali ya. Enggak. Ini lagi pijit. Tadi ke rumah sakit. Banyak yang kena covid, balik lagi gue. Tadi bidannya galak banget. Bidan jangan galak-galak, gue colok nih. Gue colok pakai duit. Gue dulu jadi asisten dokter nggak galak, gue baik banget gue perasaan. Bidannya udah lupa kali muka gue kali, orang udah kenal masih galak aja. Oh pas dibuka nggak tahu tuh orang biasa gitu tuh, judes kayak gitu. Pas gue dibuka muka masker, saya nggak tahu itu kamu milih-milih, nggak boleh kayak gitulah. Iya sakit ya, itu didorong. Bidan galak-galak hari gini, aduh ya Allah kasihan. Aduh enak kali ya. Aduh. Kenapa si Vanessa Angel, kenapa itu bidadari belum cantik? Aduh. Gue lagi bingung nih mau di klinik apa di. Gue pengennya sih yang sepi, nggak ada orang. Ada aja lo ngajarin nggak ada orang. Ada waktu gue zaman si Kiptoy, nggak ada orang sama sekali, nggak ada yang lahiran gue doang. Sekarang rumah sakit penuh, gimana itu? Coba, katanya orang yang lahiran kamarnya kan bukannya dibedain ya, setahu gue ya. Lahiran mantan kamarnya biasanya kan ada yang berderet. Iya ada yang berderet. Beberapa kamar gitu. Iya, jadi namanya di paspornya itu Mington, Juliana Mington. Dan saya nggak penting ya nama Juliana Mington. Saya hanya ingin KTP, nama aslinya dulu. Nah itu saya mau baru keluarin. Ntar nanti saya keluarin ya. Nama aslinya dia. Kan dia selalu berbohong aku cewek, ya. Saya akan membuka kebenarannya ya. Pasportnya udah diketahuin. Dan saya nggak mau, karena itu kan nama palsu. Nah, saya maunya akte dari lahir, seperti itu. Saya nggak mau nama-nama barat atau apapun, saya nggak mau. Saya cuma pengen nama asli kepanjangan dia lahir di mana, transgender, tanggal lahirnya juga berbeda dengan yang itu. Berarti artinya dia sudah sering banyak gonta-ganti KTP ya. KTP-nya juga mungkin
Ya karena gue udah pernah bilang dulu, KTP itu dulu zaman dulu bisa bikin 2 dengan bulan yang berbeda, dengan tanggal yang berbeda zaman dulu 2000 berapa gitu. Ayo gabung cepetan gabung, masuk. Jasmine mau ikut nggak tuh? Jasmine udah lama nih kita kagak. Ayo dong Jasmine masuk. Lagi kerja apa libur? Halo? Si Rahmat juga bikin paspor 2 dulunya. Bikin paspor 2 bisa emang ya? Oh iya, zaman dulu kan masih manual kali ya. Sekarang udah nggak bisa. Udah iktp gitu. Suaranya mana? Suaranya kenapa? Suaranya baik-baik ini dari tadi. Aku nggak mute loh. Jaringan kali. Nanti jam 5 sore kalau mau live sama aku. Oke deh, berarti aku live 2 kali ya. Ini lagi pijit biasa. Aduh. Astagfirullahaladzim, Vanessa Angel meninggal. Ya Allah, kenapa meninggalnya? Kasian ya. Coba matiin dulu dah. Gue pengen lihat beritanya. Ya, Vanessa Angel meninggal. Ya. Belum.